Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, setelah kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selanjutnya al-fakir berwasiat dan menasihati diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, imtisali awamirillah wajtinaba nawahihi. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa dan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad, salah satu kitab akhlak, kitab Tazkiyatun Nafs, Syekh Nawawi Al-Bantani menukilkan sebuah hadis yang berisi tentang nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini sebetulnya bukan nama asli, jadi nama kunyah. Orang Arab biasa pakai nama kunyah. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Al-Ghifari itu sebuah daerah antara Madinah dan Syam. Meskipun Rasulullah memberikan nasihat ini kepada Abu Dzar, tetapi pada hakikatnya adalah nasihat ini untuk kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi kepada Abu Dzar?
Ada 4 hadirin. Yang pertama, ya Abadzar, aslih safinataka fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, perbaiki kapalmu, perbaiki perahumu, karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Yang kedua, wa khudhiz zadata man fa innas safaru ba'id. Bawalah bekal, perbanyaklah bekal yang sempurna karena perjalanan ini sangat jauh. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata qu'ud. Ringankan bebanmu karena rintangan yang akan dihadapi itu sangat berat. Dan keempat, wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Ikhlaskanlah amalmu karena sesungguhnya Allah Maha meneliti lagi Maha melihat. 4 hal. Yang pertama, Rasulullah memberikan gambaran kehidupan ini seperti kita mengarungi lautan. Maka kata Rasulullah, perbaikilah kapalmu, perbaikilah perahumu, karena lautan yang akan kita arungi ini sangat dalam. Para ulama kemudian mendefinisikan yang dimaksud dengan kapal di sini adalah iman. Dan lautan yang dalam itu adalah kehidupan kita. Jadi, untuk bisa mengarungi lautan yang dalam, butuh kapal yang bagus, butuh kapal yang kuat. Kenapa? Namanya lautan hadirin. Kadang-kadang ombaknya tenang, enak kita berlayar. Tapi kadang-kadang ombaknya luar biasa besar. Jadi kalau kapalnya itu tidak kuat, kapalnya tidak kokoh, kapalnya tidak bagus, bisa jadi kapal itu akan pecah dan karam, tenggelam ke dalam lautan. Mungkin hadirin pernah melihat video-video di media sosial, bagaimana kapal-kapal yang berlayar di lautan samudra sana itu ketika mereka menghadapi ombak yang luar biasa. Kalau kapalnya nggak kokoh, pasti akan tenggelam dalam lautan yang begitu dalam. Demikian juga dengan hidup kita hadirin. Kapal yang dimaksud di sini adalah iman. Artinya untuk bisa selamat dari berbagai macam kehidupan kita di dunia ini, iman. Kita butuh iman yang kokoh. Kita butuh iman yang baik. Namanya hidup ya hadirin ya. Kadang-kadang kita itu kayak ombak tenang. Usaha maju, badan sehat, dagangan laku, karir moncer ya. Tetapi kadang-kadang juga ada ombak yang besar. Musibah datang silih berganti menimpa kita. Nah, disinilah iman berbicara. Orang yang imannya kokoh, orang yang imannya baik, imannya bagus, ketika mendapati nikmat, dia akan bersyukur. Tidak menjadikan dirinya lupa diri, merasa hebat, angkuh, sombong. Tidak, dia akan menyadari semua itu adalah karunia dari Allah. Itu iman. Tetapi ketika menghadapi hidup yang berat, tidak menjadikannya oleng, tidak menjadikannya putus asa, tidak menjadikannya hilang harapan. Tetap dia berhusnudzon kepada Allah, tetap dia menggantungkan kepada Allah, sehingga dia selamat dari ombak yang besar tadi. Itulah iman. Maka kata Nabi, perbaikilah kapalmu itu, artinya perbaikilah iman kita. Apa tanda iman yang baik itu? Di antaranya adalah kita gampang melakukan ketaatan kepada Allah. Datang azan, terdengar suara azan, langsung kita bereaksi.
segera meninggalkan semua aktivitas, kita penuhi panggilan Allah, itu tanda iman kita sedang baik. Ada orang membaca Quran, kita dengarkan, kita simak, lalu menambah keimanan kita, itu artinya iman kita sedang baik. Maka yang pertama ini perlu, sangat penting untuk kita miliki, yaitu iman yang baik, agar supaya kita selamat dalam mengarungi kehidupan kita ini, selamat di dunia, juga selamat sampai akhirat, dan bermuara kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbanyak bekal. Namanya orang perjalanan jauh itu butuh bekal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara mengenai haji juga menyampaikan ayat agar kita berbekal. Apa ayatnya? Watazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagaimana bentuk bekalnya? Banyakin amal soleh, banyakin sedekah, banyakin berbuat baik, itu adalah akan menjadi bekal kita. Maka di sini Rasulullah menyebutkan perbanyak bekal, dan nanti di akhirat kita butuh bekal-bekal itu agar menyelamatkan kita di perjalanan yang sangat jauh di akhirat nanti. Dan bekal-bekal itu bisa kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Maka mumpung masih ada waktu, mumpung Allah masih memberikan kita kehidupan, memberikan kita kemudahan untuk beramal soleh, jangan sia-siakan itu semua. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah meninggal, kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar dihidupkan kembali. Agar apa? Agar bisa bersedekah, agar bisa beramal soleh, dan seterusnya. Maka perbanyak bekal. Yang ketiga, kata Nabi, wa khafifil himla, ringankan beban. Ringankan beban itu artinya, kata ulama, kurangi dosa kita. Kita memang manusia biasa, tidak maksum, pasti punya dosa. Tetapi kita diperintahkan untuk bertobat, beristighfar, ya, meminta maaf, baik dosa yang bersifat langsung kepada Allah maupun dosa yang bersifat dengan antar sesama manusia. Kita diminta untuk segera untuk mengurangi beban-beban itu, karena kezaliman yang kita lakukan itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Maka Rasulullah menasihati, wahai Abu Dzar, kurangi bebanmu, ya. Karena kalau perahu, kapal kebanyakan beban, overload bebannya, bisa jadi kapal itu juga akan tenggelam. Maka kita kebanyakan dosa, kebanyakan maksiat, bisa jadi akan juga menenggelamkan kita. Maka kurangi dengan cara istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa akhlisil amal, ikhlaskan amal. Para ulama, misalnya Syekh Nawawi, ketika menulis buku itu seringkali meletakkan bab ikhlas, bab niat itu di awal-awal bab buku mereka. Misalnya kitab hadis Arba'in, hadis pertama adalah hadis niat. Kitab Riyadhus Shalihin, bab pertama bab niat. Kitab Al-Azkar juga sama, niat. Artinya apa? Penting untuk menjaga keikhlasan. Amal yang kecil bisa besar di hadapan Allah karena ikhlas. Amal yang besar tidak bernilai di hadapan Allah kalau tidak ikhlas. Ada hadis cerita gitu, bahwa ada orang yang disebut sebagai ahli baca Quran. Ditanya, untuk apa kamu baca Quran? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzab, bohong. Kamu baca Quran supaya disebut sebagai qori. Ada orang yang dermawan dalam hidupnya,
Untuk apa kamu dermawan? Demi engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Kamu dermawan supaya disebut sebagai ahli dermawan, orang yang baik. Bahkan ada orang yang mati sebagai syahid. Kita memandang dia mati syahid, tapi di sisi Allah ternyata tidak. Orang ini hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Dan itu semua sudah engkau dapatkan di dunia. Maka kita jaga ikhlas ini, jaga niat kita, jangan sampai kita terkontaminasi oleh keinginan untuk mendapatkan validasi dari manusia, mendapatkan ridho dari manusia. Maka 4 pesan ini adalah: yang pertama, perbaiki iman; yang kedua, perbanyak amal soleh; yang ketiga, perbanyak taubat dan istighfar; dan yang keempat, menjadikan Allah sebagai tujuan daripada kita melaksanakan amal ibadah. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mulai memperhatikan kondisi keimanan kita, mulai memperhatikan bekal apa yang akan kita bawa, mulai memperhatikan niat kita, dan mulai memperhatikan dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua selamat fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة فبأي آلاء ربكما تكذبان